kan ya Yohanes 8:42 ya. Jangan kau samaratakan dengan nabi dan rasul dan malaikat. Ini beda. Saya baca ayatnya Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, dengar baik-baik ya, pasang kuping. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Paham gak ini kalimat ini? Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Nabi keluar dari Bapa enggak? Dari Allah enggak? Nabi-nabi dan keluar dari Allah enggak? Ya, itu dulu jawab. Ya, silakan. Oke. Silakan. Pertama, yang saya tanggapi, Anda harus membuktikan dulu bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu adalah Injil. Itu satu. Bang, yang kedua, itu murid saya bertanya belum kau jawab. Sabar. Anda tadi bernarasi. Bertanya belum kau jawab. Anda sebentar. Anda tadi bernarasi, saya diam. Jangan panik lah. Makanya Anda tadi bernarasi, saya diam. Iya, sabar. Ya, dengarkan dulu. Kita bahas utusan dulu, jangan kemana-mana. Bahas utusan dulu. Coba, Yesus ini utusan bagaimana? Setelah ayat yang bacakan tadi, Yohanes 8 ayat 42. Silakan ditanggapi. Sabar. Saya tanggapi dulu narasi kamu. Mengatakan bahwasanya Gospel itu adalah jangan balik situ. Saya ngomong utusan dulu. Kok Anda intervensi saya? Sekarang Injil saya jawab. Oke, saya jawab. Kau diam dulu. Saya jawab Injil. Satu-satu. Iya. Suruh diam dulu, Bang. Suruh diam. Satu-satu jawabnya. Pertanyaannya satu-satu saya jawab. Apa tuh? Satu-satu pertanyaannya saya jawab. Kau diam. Kau diam dulu. Satu saya jawab. Orang mau jawab, kau berisik ke setan kerasukan kau. Diam dulu. Apakah sapi betina ikut nulis? Kan saya kau diam dulu, woi. Apakah sapi betina ikut? Kau dengar nggak? Maka saya jelaskan Injil dulu. Ya, Injil itu yang menulis murid-murid, bukan binatang. Diam dulu. Bukan binatang kayak sapi betina, apalagi itu laba-laba, surat laba-laba. Nggak bisa diam ya. Ya, jadi yang menulis itu murid langsung, manusia yang nulis, bukan binatang. Kalau kita nulis yang nulis iya, pertama bukan manusia, kau memang hewan-hewan ternak, kau memang ulaika kal an'am. Manusia itu dikasih tahu, ditegur dengar, itu manusia. Hewan ternak ditegur ngelawan. Memang kau panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, sorry. Afwan ya, sorry. Ya, sedikit tadi sempat saya dengarkan di dalam Yohanes 8:42 kata dia gitu kan ya. Bahwa Yesus dia buktikan Tuhan karena keluar dari Tuhan. Ini adalah kebodohan permanen yang dipertontonkan oleh tadi saudara kita penyembah makhluk kuburan ya. Di dalam Matius 4 nomor 4 jelas dikatakan di sana manusia seluruhnya berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, maka seluruh manusia berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Matius 4 nomor 4, seluruh manusia adalah Tuhan. Parah kali dah. Inilah yang Yesus katakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Kalau kamu tidak waspada kepada penyesat, ya kau sesat kayak begini. Manusia yang keluar dari kubur, kau pikir Tuhan. Murid-murid Yesus ketika ada oknum yang keluar dari kubur, murid Yesus mengira hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka mendengarkan dan melihat Yesus, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Murid-murid Yesus ketika melihat Yesus keluar dari kubur, dikiranya hantu. Ente mengiranya Tuhan. Wah, parah bah. Jadi, saudara, ketika dikatakan tadi oleh penyembah makhluk kuburan itu, dikatakan bahwa Yesus Tuhan berdasarkan Yohanes 8:42, justru Yohanes 8:42 itu membantah ketuhanan Yesus. Coba. Yohanes 8:42 itu membantah ketuhanan Yesus. Di mana dia membantah ketuhanan Yesus? Aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku. Ya, ayo.
bukan atas kehendaknya. Berarti kehendak siapa? Kehendak Tuhannya. Bah, parah. Yesaya 55 nomor 11, segala sesuatu keluar dari Tuhan. Berarti kalau keluar dari Tuhan, maka dia adalah Tuhan, maka segala sesuatu itu adalah Tuhan. Koplak. Kurangi menuhankan makhluk yang keluar dari kubur, bro. Biar sehat. Lanjut. Dinda Felix silakan diambil alih. Masya Allah, ada Bang Handi dan teman-teman yang lain. Silakan. Siap. Lanjut, Gurunda, lanjut Bang semua. Saya kalau ada Bang Suma, ada Bang Suma lebih baik saya diam. jangan. Kita berbagi. Masya Allah. Ya, makhluk penyembah makhluk kuburan tadi mana? Masih di bawah atau ini sudah suruh naik aja ke atas? Kalau memang beliau mau adu ngotot-ngototan, ya silakan dia berhadapan dengan tembok. Naik sini. Assalamualaikum. Yesus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus mengakui muridnya mengatakan dirinya utusan. Yesus mengakui dirinya utusan. Ini ada orang memaksa Yesus itu Tuhan itu sendiri karena ada dalil keluar. Ya keluar dari Tuhan bukan Tuhan, bro. Segala sesuatunya itu keluar dari Tuhan. Keluar itu artinya berasal dari Tuhan. Alam semesta ini semuanya berasal dari Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Bah, parah. Tuhan tidak jadi-jadian, jadi daging lah, jadi apalah. Tuhan tidak jadi-jadian. Itu Tuhan yang benar, tidak pernah jadi-jadian. Ya, silakan. Banyuma izin, ada tadi data dia pakai dua, ngotot sekali membuktikan Yesus Tuhan. Pertama, Lukas 2 nomor 11, sama orang Majus, Matius 2 nomor 1 sampai 12. Katanya orang Majus itu dari daratan Arab, dari mana begitu datang mendapat bayi gitu loh. Oke, nah, diluruskan dulu. Satu, saya luruskan. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir. Sifat lahir itu bukan sifat Tuhan. Sifat lahir itu adalah sifat pada diri makhluk. Yang dilahirkan sudah pasti Tuhan. Sudah pasti ciptaan Tuhan. Nah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Apa Kristus ini? Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi yang lahir pada hari ini adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Sudah satu. Kemudian di pengajaran orang Majus kemudian datang. Majus menyembah Yesus. Penyembah api menyembah Yesus. Oke. Yesusnya sendiri menyembah Yesus enggak? Enggak. Yesus menyembah Elohim. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itulah yang disembah oleh Yesus. Sedangkan orang Majus menyembah Yesus. Kristen hari ini menyembah Yesus. Berarti Kristen pengikut siapa? Pengikut Yesus atau pengikut Majus? Majus dong. Majus. Jadi kalau mereka mengatakan, wah Yesus itu sudah Tuhan. Siapa yang Tuhan kan? Majus. Berarti kamu pengikut Majus. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah kepada hakikat yang aku kenal. Sedangkan kalian menyembah kepada apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah, muridnya menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yohanes 4 nomor 22. Nah, sedangkan orang Kristen yang tadi, ya oknum yang tadi menyembah kepada Yesus karena mencontoh orang Majus. Berarti oknum yang tadi pengikut orang Majus. Silakan, saudara. Ada lagi satu yang menyembah Yesus, yang kerasukan iblis. Nah, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 14 dan 15-nya itu ketika orang itu sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi. Orang gila yang kerasukan setan begitu melihat Yesus menyembah Yesus. Jadi kalau kalian menyembah Yesus ya sama seperti orang yang diceritakan dalam Markus 5 tadi. Selamat siang. Silakan ya dulu dibuka mic-nya. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana? Bisa kau tanggapi itu perkataan Bang Zuma? Silakan, coba ditanggapi.
Oh, tentang ketuhanan ya. Jadi Afwan, sorry tadi agak sempat error tadi. Ya, kalau berbicara tentang ketuhanan, ya, bahwa ketika kita melihat di dalam diri Tuhan Yesus, itu ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ada hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan di dalam Bible. Ya. Kalau kita melihat apa aja itu ya, banyak contoh ketika dia, ya, siapa yang mampu mengerti, menyelami pikiran manusia? Bukankah dia itu adalah Tuhan? Manusia tidak mampu menyelami pikiran orang, tidak mampu menyelami pikiran manusia. Hanya Tuhan yang mampu menyelami isi hati Tuhan. Dalilnya di mana? Di dalam Matius 12 ayat yang 25. Di situ jelas menyatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Garis bawahi kata Yesus mengetahui pikiran mereka. Mampukah manusia memiliki pengetahuan menyelami pikiran orang, menyelami isi hati orang? Bukankah itu adalah Tuhan? Nah, jadi dalam Alkitab banyak sekali mencatat tentang keilahian Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dalam Bible itu jangan hanya melihat separuh lalu kita simpulkan, tetapi secara keseluruhan itu kita lihat ada loh yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ada loh yang hanya bisa dilakukan manusia. Jadi itu salah satu contoh yang saya bisa gambarkan kepada saudara-saudara di sini. Mungkin sekian dari saya. Baik. Oke, silakan Bu Runda. Ya, jadi gini saudara, Anda tidak punya hak berbicara seperti itu. Kenapa? Berbicara mengenai Tuhan, kami umat Islam itu udah selesai berbicara tentang Tuhan. Orang Yahudi berbicara tentang Tuhan itu udah selesai. Dan Yesus datang di muka bumi ini kepada Bani Israel, tugasnya juga untuk menjelaskan tentang Tuhan. Anda baca coba Yohanes 1:18, pengantar penulis Yohanes itu. Apa yang diterangkan dalam Yohanes 1 itu, Bang? Yesus yang memiliki kewajiban, dialah yang punya kekuasaan, Yesuslah yang memiliki potensi, Yesuslah yang memiliki wewenang, Yesuslah yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan tentang Tuhan. Bukan ente, Pade. Kristen ini sok-sokan membahas tentang Tuhan datang dalam rupa manusia. Tuhan ini dari sisi kemanusiaannya, Tuhan ada dua nature. Nenek lu kiper. Yesus menjelaskan bahwasanya engkau mengenal aku, kata Yesus. Yohanes 8, Yohanes 7, nomor 28, nomor 29. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhanku. Memang kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhanku. Jangan pandai-pandaian Tuhan itu adalah aku. Jangan. Lebay kali saudara Kristen ini, karena mencoba untuk menerasikan sesuatu yang bukan sabda Yesus, yang bukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Titik. Tetapi anak tunggal Tuhan, anak di sini hamba. Tetapi hamba Tuhan yang tunggal itu, yang di pangkuannya lah, dialah yang mengeksegesis dalam bahasa Yunani. Dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan, dia yang menguraikan tentang apa? Tentang Tuhan. Makanya bagian daripada uraian Yesus tentang Tuhan, Tuhan lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terjadi adalah kehendak Tuhanku. Tuhanku yang ada di surga. Begitu. Jadi saudara, Anda tidak punya hak sama sekali menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Yang Anda sedang uraikan ini adalah Tuhan yang keluar dari kubur.
namanya Kristus Yesus, yang oleh Petrus ketika berkhotbah mengatakan Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Beda. Jangan kau uraikan Yesus kami. Yesus kami itu hanya nabi dan rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus kalian itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang harus diwaspadai. Yesus berkata jelas tuh kepada murid-muridnya tuh. Apa kata Yesusnya? Waspadalah wahai muridku Yahudi, agar kau jangan disesatkan. Akan muncul penyesat memakai nama aku dan berkata akulah dia. Jangan kau mengikuti dia, jangan kau percaya kepada dia. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Yang kau sembah itu adalah oknum yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, akulah dia. Orang-orang Yahudi nggak percaya kepada sembahan kalian itu yang bernama Kristus Yesus itu. Kenapa? Karena mereka telah menerima pengajaran dari sang Nabi Yesus Kristus alaihi salam. Jangan kau percaya kepada makhluk yang datang setelahku, memakai namaku, mengaku Yesus. Jangan. Itu bukan aku itu Yesus lain. Nah, Kristen ini pengikutnya si Yesus lain itu. Jadi jangan kau paksakan Yesus dua natur. Yesus cuma satu natur, dia manusia ciptaan Allah. Sedangkan yang dua natur itu beda. Yesus yang adalah makhluk gaib dan kemudian merasuk pada orang yang dikutuk oleh Tuhan yang digantung di salib, lalu kemudian mengaku dirinya untuk disembah oleh orang-orang yang tidak berakal sehat. Jadi jangan Anda samakan, Bung. Ya, Yesus yang asli, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan yang telah mengutusnya. Bagaimana tafsiran dia? Baca dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Biar ente sehat. Demikian. Oke. Dari paparan Bang Zuma yang menyampaikan bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi, Yesus kami itu hanya sebatas rasul, utusan. Sedangkan kalian, Yesus kalian adalah makhluk yang keluar dari kuburan. Oke. Saya akan memberikan data kepada saudara ya. Di dalam Bible, di mana ya, siapa yang memiliki bapa dan siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Itu jelas dalam Bible. Dan siapa yang memiliki bapa, ia juga memiliki anak. Kenapa? Itu menjelaskan tentang hubungan erat antara bapa dan firman. Karena bapa dan firman itu saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi bapa. Itu menjelaskan hubungan erat antara bapa dan anak yang tidak bisa dipisah. Nah, jadi kalau kita mengerti dalil-dalil dalam Bible tentang ketuhanan keilahian itu sungguh-sungguh sangat jelas. Kalau dikatakan tadi makhluk yang keluar dari kuburan, itu pertama kali Tuhan Yesus menyatakan dirinya keluar dari kuburan dan orang melihat itu adalah hantu. Itu adalah anggapan, itu adalah asumsi karena kekagetan mereka. Kenapa ketika orang mati dan dibangkitkan itu memiliki tubuh jas rohania. Nah, seperti apakah tubuh rohania itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi sehingga para murid itu memberikan asumsi, oh ini hantu ini. Nah, itu adalah asumsi. Itu karena kekagetan mereka saat melihat. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan Yesus dalam kematiannya mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Ya, itu memberikan jaminan bagi umat percaya. Dan dia sesuai apa yang dia janjikan, bahwa anak manusia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jelas terjadi apa yang dia sampaikan. Nubuatan-nubuatan yang dia sampaikan jelas bahwa sebelum jam 5 pagi ayam akan berkokok. Engkau menyangkal aku, Petrus. Jelas. Jadi sesuai perkataan-perkataan itu nyata, real, fakta terjadi.
Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari tentang keilahian. Kalau kita merujuk kepada satu perspektif tentang keinsanian Tuhan Yesus, ada juga. Tetapi dalam hal itu, kita bisa mengkomparasikan, melihat bahwa ternyata di dalam diri Tuhan Yesus ada keilahian yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu aja, singkat aja. Karena tadi Bang Zuma hanya melihat dalam satu perspektif saja, menekankan keinsanian, mengabaikan keilahian. Nah, jadi kalau belajar itu harus secara keseluruhan, bro, secara universal. Nah, jadi belajar itu jangan setengah-setengah. Ketika kita belajar setengah-setengah, itu kita tidak dikatakan lulus, malah dikatakan itu gugur atau di DO gitu namanya. Silakan. Udah. Baik. Jadi apa yang Anda paparkan ini itu hanyalah upaya untuk mengaburkan ajaran Yesus. Harusnya Anda kemudian memilah dulu antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus yang keluar dari kubur ini. Ada satu cerita, ada satu kondisi di mana kondisi ini harus diurai. Yesusnya berpesan kepada muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Dunia ini diperkenalkan Yesus oleh kelompok Kristen. Yesus yang diperkenalkan oleh saudara Kristen adalah Yesus yang dituhankan, bukan Yesus yang dinabikan oleh orang Yahudi. Karena Yesus Nabi bagi Bani Israel, sedangkan Yesus Tuhan bagi seluruh Kristen, dari bangsa manapun, dari suku manapun, dimanapun mereka berada. Jadi Yesus yang diperkenalkan oleh orang Kristen adalah Yesus Tuhan. Sedangkan sibuknya Yesus di tengah-tengah Bani Israel, sibuk mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Logika sehatnya adalah, ketika Yesus yang memperkenalkan menyembah Tuhan kepada yang ada di Bani Israel sana, yang ada di tengah-tengah Yerusalem sana, itu tidak ada sedikit pun diajarkan mereka mempertuhankan oknum yang mengaku Yesus ini. Bahkan di Bible tak ada uraian itu. Yesus mengajarkan murid-muridnya Yahudi untuk menuhankan dirinya, enggak. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang jelas tuh. Tidak ada kaidah di dalam pengajaran Yesus yang kita temukan, baik di dalam kitabnya Kristen maupun Nabi Isa dalam Al-Quran, yang menarasikan agar orang-orang mengibadahi, menyembah Yesus. Itu enggak ada. Tapi seketika kemudian ada cerita, ada tragedi, ada kejadian yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, koma pembuka, akulah dia, koma penutup. Coba Anda cari dari uraian kitab saudara sampai kepada iman saudara, temukan sebuah narasi di mana di situ ada oknum yang mengaku Yesus, akulah dia. Rupa-rupanya saudara, oknum yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim yang mati di atas tiang salib. Dia disalibkan karena dia mengaku akulah dia. Yohanes 18 nomor 5. Kata Yesus di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 3, nomor 4, penyesat itu akan datang dan mengaku akulah dia. Yang ditangkap ini terjadi karena dia mengaku Yesus. Siapa yang mengaku Yesus, siapa yang mengaku akulah dia, kata Yesus, itulah penyesatnya. Yang disembah Kristen hari ini adalah oknum yang mati terkutuk di atas salib, yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia. Orang berakal sehat ketika mendengarkan
dan membaca sendiri Bible, oh rupa-rupanya penyesat itu mengaku Yesus. Penyesat itu mengaku akulah dia. Penyesat itu mengaku Kristus. Penyesat itu mengaku Mesias. Yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku dia. Yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku Yesus. Yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku Mesias. Yang Kristen sembah adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim yang mati dan bangkit pada hari ketiga, di mana Yesus berkata, anak manusia yang bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Selamat, Kristen sudah menggenapi nubuatan Yesus, di mana Yesus mengatakan penyesat yang mengaku Yesus itu akan menyesatkan banyak orang. Hari ini kami melihat Kristen itu banyak, miliaran, dan mereka menyembah oknum yang mengaku akulah dia, mengaku menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus. Selamat, Anda telah menggenapi itu. Sekarang saya lemparkan bola apinya. Apakah Anda sadar bahwa Andalah yang menggenapi nubuat Yesus? Akan datang orang banyak penyesat dan menyesatkan yang mengikuti makhluk yang mengaku Yesus. Islam enggak, Yahudi enggak, Hindu enggak, Buddha enggak. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Silakan. Oke, ini baru bicara tentang yang ditekankan di sini tentang penyembahan. Tadi dikatakan bahwa siapa yang mengajari Tuhan Yesus, mengajari murid-muridnya menyembah Dia? Siapa? Nah, kalau kita melihat dari Bible, Dia ketika pun lahir, ya, Dia didatangi oleh orang Majus dan mereka sujud menyembah, dan mereka mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik, bagian dari apa yang mereka punya. Kalau kita melihat emas, kemenyan itu merupakan sesuatu hal yang paling berharga dalam pada zaman dulu sampai sekarang pun. Mereka memberikan yang terbaik, bukan sekedar hanya sebatas persembahan, tetapi itu adalah terbaik. Ya, orang Majus memberikan persembahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat, ya, bagaimana orang murid-murid Tuhan Yesus memberikan penyembahan terhadap Dia. Ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 28 jelas di sana Thomas, ya, di mana dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Allahnya. Apa jawab Yesus kepadanya? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Apa tuntutan daripada Tuhan Yesus dari kalimat ini? Dari kalimat ayat 29. Tuntutan kehendak Tuhan Yesus bagi manusia adalah percaya kepadanya. Itu tuntutan dari poin yang kedua, ayat ke-29. Karena dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jelas. Jadi Tuhan Yesus, ya, menekankan supaya orang percaya, karena tanpa Dia tidak ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Banyak yang memberikan penyembahan kepada Dia, di mana juga iblis mengaku bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Apakah kita tidak mengerti di dalam Bible itu penekanan penyembahan? Dia meminta ampun.
jangan siksa aku. Nah, maka iblis itu dipindahkan ke babi-babi. Jadi poinnya aja ya dulu. Poinnya apa? Lanjut langsung ke poin coba. Poinnya hanya 3 bro. Kalau tadi bisa memahami narasi saya ada 3. Silakan langsung poinnya aja. Silakan poinnya ke Bang Dua. Ya, silakan. Orang-orang Majus memberikan persembahan. Yang kedua, Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Sebagai iblis juga mengakui bahwa engkau adalah anak Allah Maha Tinggi. Dan dia mengatakan jangan siksa aku. Nah, itu poin 3. Masih banyak lain data-data yang mungkin saya kasih informasi kepada saudara. Sekian dari saya, silakan. Oke, baik. Ya, ini yang saya katakan tadi, saudara Kristen terjebak ya terhadap penyembahan kepada Kristus. Kalian terlanjur Kristen. Kalian terlanjur berada pada posisi menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus. Tanpa Anda bisa memberikan kemudian bukti akurat kesembahan kalian itu adalah pencipta langit dan bumi, selain Anda mengutip perkataan-perkataan orang-orang terdahulu terkait oknum yang mengaku Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Sampai orang Majus pun yang menuhankan Yesus Anda jadikan sebagai bukti. Bahkan sampai orang mengata ya Tuhanku ya Allahku pun Anda jadikan sebagai bukti. Sangat lemah, saudara. Kalau ungkapan orang yang Anda jadikan dasar, atau sikap orang yang Anda jadikan dasar untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus Kristus, itu jadi bahan tertawaan. Kenapa? Anda lihat di dalam Matius 14 nomor 25 dan seterusnya. Ketika kemudian diceritakan kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berjalan di atas air, apa kata murid Yesus? Hantu! 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 Kabur, lari, ada hantu! Kenapa Anda tidak mengimani bahwa ternyata menurut murid Yesus itu adalah hantu? Kenapa Anda bilang, oh Yesus itu adalah hantu? Karena murid-muridnya mengatakan dia hantu. Kenapa pas giliran ya Allah ya Tuhanku, padahal dia di situ kaget si Thomas ini. Tapi Anda menyatakan Yesus Tuhan karena kaget si Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus Tuhan ternyata. Lah terus kenapa Anda tidak mengimaninya dia adalah hantu? Ketika murid-muridnya pada teriak, hantu. Kenapa nggak dijadikan sebagai hantu? Muridnya ngaku dia hantu kok. Kenapa Anda tidak jadikan sebagai hantu? Kenapa giliran ya Tuhanku ya Elohku? Kenapa Anda lantas menjadikannya dia Tuhan? Karena Anda sudah terjebak kepada sebuah agama yang melantik Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena makhluk yang keluar dari kubur ini, coba Anda baca Matius 28 nomor 18. Dia datang kemudian, apa yang menjadi reaksi murid-muridnya? Di Matius 28 nomor 18 itu. Murid-muridnya ketakutan dan tidak percaya. Mereka ragu-ragu. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus? Bukan ragu-ragu apakah ini Tuhan atau bukan Tuhan. Dia ragu apakah ini guru kita atau jangan-jangan ini adalah setan hantu. Lalu dia mendekati mereka dan berkata, hei sini lo, gue bisikin. Ada apa paman? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Parah kali bah. Kepadaku telah diberi kuasa. Sejak kapan anak Maria menerima kuasa? Langit dan bumi itu nggak ada. Sejak kapan Bapak pencipta langit dan bumi yang mengutus anaknya di dalam Bible, dalam konsep Kristen, memberikan kuasa langit dan bumi? Sedangkan Yesus mengatakan, tentang siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu hanya diberikan kepada siapa oleh Bapakku untuk ditentukan untuk diberikan. Jadi Yesus tidak pernah menerima kuasa langit dan bumi, nggak pernah. Sedangkan yang memberikan dan menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Aku iblis berkata kepadamu Yesus, jika engkau menuhankan aku wahai Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Aku iblis berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun, baik di langit, kuasa langit dan bumi kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika kemudian Anda baca di dalam Yohanes 6 nomor 70, ternyata Yudas ini adalah iblis.
Dan iblis memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki. Sedangkan yang disalibkan adalah orang yang mengaku akulah dia, penyesat. Yang mengaku akulah dia adalah penyesat. Yang disalibkan adalah yang mengaku akulah dia. Yang keluar dari kubur adalah dia yang mengaku akulah dia. Lalu yang keluar dari kubur ini mengaku akulah Yesus. Pergilah, jadikanlah manusia sebagai pengikutku. Siapa yang mau kemudian menjadikan manusia seluruhnya menjadi pengikutnya? Sedangkan yang asli, Yesus yang asli, mengajak muridnya, melarang muridnya. Dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus mengajarkan kepada muridnya. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, sudahlah dia mengaku Yesus, sudahlah dia mengaku akulah dia, sudahlah dia dikutuk oleh Elohim, sudahlah dia kemudian disalib, sudahlah dia menjadi tanda angkatan jahat. Lalu kemudian mengaku kepadaku, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Siapa makhluk yang mengaku Yesus ini? Yang pergi ke seluruh, yang mengajarkan orang-orang pergi ke seluruh dunia menuhankan dirinya. Ini siapa? Apakah pencipta langit dan bumi masuk kubur, lalu keluar dari kubur? Ataukah penyesat yang merasuki makhluk yang dikutuk oleh Elohim di atas tiang salib ini? Karena Yesus sendiri mengatakan, penyesat itu mengaku memakai namaku dan mengaku akulah dia. Semua tanda-tanda iblis, tanda-tanda penyesat tergenapi kepada makhluk yang disalib. Siapa yang disalib ini yang kamu sembah? Nah, itu renungkan itu, renungkan itu. Kalau Anda masih tetap ngotot, maka Kristen sama dengan Anda, maksud saya, ya aduhai, itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut orang Majusi. Anda pengikut orang Majusi, Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus kemudian jelas-jelas menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Sedangkan ya aduhai menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh orang Majus. Demikian. Baik. Sebentar ya dulu, sebelum engkau menanggapi, kita sapa dulu ya. Selamat siang menjelang sore, Bapak Victor Hutajulu MTH HHUH. Selamat siang menjelang sore, Pak Victor, boleh dibuka mute-nya? Selamat siang. Bapak dari mana, Pak? Dari Kristen? Kristen? Dari Jakarta. Maksudnya dari kekristenan atau kekatolikan? Sama aja? Protestan ya, oke. Sebentar Pak ya, nanti Bapak boleh menanggapi. Saya sapa dulu, Leomar, selamat siang menjelang sore. Leomar? Siang. Selamat siang. Boleh nanti satu-satu boleh menanggapi. Tapi sebelum Ayah Aduhul, bagaimana Pak Victor menanggapi penjelasan dari Guru Bang Zuma? Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Pak Juma benar-benar mendengar saya. Saya udah lama saya mengamati Pak Juma ini. Jadi Pak Juma ini ibarat anak SD yang cerita ke anak TK. Anak TK tuh ngerti, wah manggut-manggut gitu. Tapi anak SMA dengernya, aduh ampun dah Pak Juma ini. Benar-benar dia nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi maksud saya tentang Pak Juma itu, dia kutip-kutip ayat, tetapi dia tidak bicara keseluruhan. Dia ngambil satu ayat, dia nggak lihat ayat sebelumnya, dia nggak lihat ayat sesudahnya. Lalu dia buat narasi yang sesuai dengan pandangan dia. Jadi dia silakan bantah. Maksud saya bantah dengan ayat yang menurut Bapak memang bisa terbantahkan argumen dari Bang Zuma. Silakan. Wah semuanya. Ya, semua salah semua. Bagus. Semua salah semua, Pak. Salah semua. Tadi ya, kalau salah itu ada dalil dan data yang harus Bapak bawa. Begini loh Bang Zuma, begini data dan dalil. Silakan. Makan aja. Lukas 2:11 dulu. Lukas 2:11 dulu dibahas. Silakan. Lukas 2:11 yang bicara tentang apa tuh? Saya nggak bawa kitab soalnya. Ya. Katanya anak SMA, kami anak SD. Macam mana rupanya kau? Pak, kita itu di pengertian, bukan. Lukas 2 ayat berapa? Lukas 2 ayat berapa? 11. Jadi gini Pak, kami diajarkan untuk memahami Alkitab, bukan menghafal, ya kan?
Jadi begini, Bapak. Saudara Victor, sabar dulu, saudara. Saya kasih Anda pengertian sedikit supaya Anda boleh level. Jadi gini, saudara. Paham itu adalah keadaan di mana manusia mengetahui sesuatu dikarenakan objek yang dipahaminya itu sudah ada di dalam kepala tanpa harus mencerna dari A sampai Z. Termasuk ketika saudara mengatakan Anda adalah orang yang paham. Artinya Bible atau data-data Bible yang saya kutip itu sudah Anda kunyah. Betul. Itu Anda sudah kunyah tuh. Nah, sekarang kenapa Anda bertanya apa isi dari Lukas 2 nomor 11? Oh, bukan. Banyak ayat, Pak, kalau tentang itu. Dia Lukas 2 ayat 11 itu tentang hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Nah, itu pintar. Kita bahas itu, Pak ya. Oke. Sekarang menurut kemanusiaan Anda nih, kemanusiaan Anda terlepas Anda adalah Kristen sebagai manusia. Posisi lahir ini kadar Tuhan atau kadar manusia ciptaan? Oke, udah. Silakan. Beri waktu saya jangan disela ya, Pak. Silakan, silakan. Bapak kalau mau membaca Alkitab itu jangan cherry picking namanya. Jadi hanya mengambil buah cherry ya. Pemahaman dulu, pemahaman Bang. Pemahaman Anda dulu. Saya kasih tahu. Pemahaman dulu. Aku sudah kenyang dengan sanggahan-sanggahan orang yang tidak mengerti Bible itu saya sudah paham. Bapak itu sekarang saya minta sisi kemanusiaan dulu, Pak. Kemanusiaannya Bapak yang saya minta. Maaf. Koreksi, saya kasih tahu sama Bapak, koreksi ya. Kalau saya ngomong, Bapak selalu mencegah dan Bapak kalau terus Bapak selalu memotong. Anda mengatakan tadi, tadi bahwa saya ini adalah anak SD yang menjelaskan kepada anak TK. Harusnya Pak, Anda memiliki loncatan berpikir yang lebih hebat daripada Bang Suma. Coba, yang saya minta adalah bagaimana Anda menarasikan ketika ada yang lahir, apakah itu kadar ciptaan atau itu kadar pencipta? Nah, jangan kemana-mana ya, silakan. Harus fokus ke situ, Pak ya, silakan. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Saya tahu maksud Bapak. Bapak itu mau mengatakan definisi lahir saja, sehingga Bapak akan berkutit di situ. Saya tahu itu kemana arah Bapak bicara. Saya hanya mau Anda yang saya minta menjelaskan pada hari ini yang lahir ini pencipta atau ciptaan, itu dulu. Jangan masuk ke ranah Bible dulu. Saya mau lihat loncatan berpikir Anda dulu. Anda tadi mengatakan saya anak SD. Oh, tidak bisa dong. Beri waktu yang namanya logika, Pak. Yang namanya logika. Anda itu selalu begitu. Bicara itu tidak tuntas. Yang namanya logika, sehingga tidak ada diskusi yang benar dengan Anda. Oh ya sudah. Saya ngalah aja deh. Anda yang pintar. Padahal saya sudah menyederhanakan materinya, Pak. Lukas 2:11 pada hari ini telah lahir. Pertanyaan saya, kadar lahir ini ada pada posisi pencipta atau ciptaan? Itu yang saya minta, tak lebih. Silakan. Bukan ini Pak Peter, yang lahir itu ciptaan atau pencipta, Pak? Itu doang, silakan. Saya butuh loncatan berpikir ya. Saya tidak butuh doktrin dan dogma di sini. Kalau Anda masih menggunakan dogma dan doktrin, Anda daftar isi formulir jadi muridnya Bang Suma. Kalau masih doktrin dan dogma. Tapi kalau Anda mencoba menelaah penjelasan dari saya dengan rangkaian kisi-kisi Bible, khususnya di dalam Lukas 2:11 yang diajukan tadi, saya ingin melihat loncatan berpikir Anda ini layak nggak disebut sebagai manusia yang punya intelektual tinggi atau hanya sebagai orang yang kenyang dengan doktrin dan dogma. Silakan. Oke. Boleh kita lanjut, Bang Zuma? Tunggu dulu nih. Orang cerdas dulu ini, Pak Victor dulu, orang pintar dulu. Orang yang ngaku pintar dan orang yang mengaku cerdas. Kita uji dulu dia. Saya sudah undang buka mute-nya, Pak Victor, ditekan. Oh, nih. Oke, jadi Bapak itu selalu salah karena pendek berpikirnya, dia tidak mengerti konteks keseluruhan.
Kalau Bapak tahu mengerti konteks keseluruhan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, menjadi misi dia akan ke dunia, maka dia lahir. Nah, ketika misi itu terjadi pada waktu Natal pertama itu dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tentang lahir ini, ya itu Tuhan yang lahir, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, Bapak. Begitu. Jadi kami itu selalu melihat Pak Juma itu ketawa itu terus. Doktrin, Pak. Itu doktrin atau pemahaman? Bukan doktrin, Bapak. Ya. Itu mau Oke, kalau ada ayatnya, doktrin, Bapak. Sementara kalau Bapak itu doktrin. Interpretasi Pak, Bapak aja. Pak. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah tingkat pemahaman saudara secara sains. Coba. Nah, ini yang ketiga kalinya, Pak ya, Pak Victor ya. Apa? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir. Nah, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Oh, yang lahir ini pencipta, Bapak. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Pencipta, Bapak. Hore. Ya, cobalah. Anda di mute dulu ya. Anda mute dulu ya. Supaya saya bernarasi untuk menjelaskan Anda harusnya Saudara Victor ini, apapun kedudukan Anda, segeralah daftar jadi siswa Bang Suma gratis tanpa ada pembayaran berpuluhan. Anda mengatakan yang lahir, sabar dulu Pak, baru tahu sabar ya, dulu. yang menciptakan itu pencipta ya. Sabar dulu Pak, sabar ya. Sekarang habis ini kita rana dalil. Ini pemahaman dulu, karena kata Tuhan di dalam Amsal 3 nomor 5 harus berpegang kepada firman Tuhan, Pak, bukan berpegang kepada tafsiran saena edewi. Oke? Begitu juga Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan dogma. Itu kata Yesus. Nah, ketika saudara mengatakan yang lahir ini adalah pencipta, narasi seperti apa yang Anda ingin bangun? Ada pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Ayo, narasi apa yang Anda ingin pahamkan kepada saya pribadi? Ada ciptaan bernama Maryam melahirkan pencipta. Ayo, firman Tuhan mana yang Anda ingin sajikan kepada saya? Silakan. Oke. Bapak, iman Bapak percaya bahwa firman itu menjadi kitab, itu kertas. Bapak aja percaya seperti itu. Sama dengan Tuhan Yesus. Yesus itu datang kepada media yang namanya Maria. Dia ciptaan memang. Sama dengan kita saudara. Kok sekarang jadi ciptaan, Pak? Kok sekarang jadi ciptaan, Pak? Jangan pura-pura gila kalau memang Anda waras, dan jangan pura-pura waras kalau memang Anda gila. Dimana, Bapak? Tadi Anda, saudaraku, tadi Anda mengatakan pencipta. Kenapa sekarang menjadi ciptaan? Diam. Tadi Anda mengatakan kitab saudara aja jelas itu kalimat dulu, Pak. Saudara, dengarkan saya. Firman jadi kertas, tidak ada orang Islam menyembah kertas. Tahu itu ya? Tidak ada orang Islam mengatakan bahwa kertas Al-Quran adalah Allah. Sadari itu. Ini ku bilang loncatan berpikir Anda itu masih lemah. Oke? Firman menjadi kertas itu keliru. Firman Anda kan mau bicara tentang media. Medianya siapa? Ya kan Tuhan berbicara kepada manusia melalui firman itu adalah kalimah, ucapan, untaian firman, perkataan Tuhan yang dituliskan di kertas, dan kertas itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Firman Tuhan ditorehkan dengan media berupa daging. Yesus sama seperti firman dituliskan di atas media kertas. Berarti kedudukan kertas yang berasal dari bambu itu sama seperti Yesus yang berasal dari daging. Sama-sama bukan Tuhan, sama-sama ciptaan. Kertas adalah ciptaan, daging Yesus adalah ciptaan. Yang saya minta saudara, coba berikan saya data, dalil atau apapun itu yang bisa mendukung kemudian doktrin bahwa yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Maryam ini adalah penciptanya. Jadi pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Itu gimana Anda bisa memahamkan kami yang waras ini, Pak?
Udah Bapak Silakan. Juma yang baik, Bapak Juma Silakan. yang baik. Silakan. Bapak Juma yang baik, begini Bapak ya. Iya. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa. Dalam menciptakan misinya, dia mau menjadi manusia, ya tentu dia lahir dari manusia. Ya, jadi bukan Maria yang menciptakan, bukan Maria hanya media untuk lahir. Dan itu juga di Al-Quran juga jelas dia itulah rohullah dan kalimatullah, itu jelas itu ya. Jadi dia adalah roh Allah yang datang melalui media yaitu Maria. Ya Maria sebagai manusia, apa salahnya Tuhan? Kok Anda mau supaya Tuhan itu jangan Bukan saya minta Anda curhat. Saya minta Anda membuat saya menjadi gila kayak Anda untuk memahami pencipta melahirkan ciptaan. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Tolong buat saya jadi gila seperti Bapak. Bagaimana seorang manusia yang adalah ciptaan bisa kemudian melahirkan penciptanya? Coba buat saya gila, Pak. Sebenarnya pura-pura. Saya tantang Anda supaya Anda bisa membuat saya gila sama seperti Bapak. Silakan. Iya, Bapak sebenarnya pura-pura tidak tahu. Sebenarnya Bapak tahu sebenarnya ini. Paham justru saya minta. Sebenarnya. Silakan Anda pahamkan. Jangan dipotong Bapak. Coba Anda makanya kurangi curhat. Jangan dipotong dulu Bapak. Bapak itu seperti yang itu saya minta adalah bagaimana Anda bisa membuat saya tiba-tiba gila, bisa percaya kepada seperti apa yang Anda percayai. Ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, sama saya aja Bang. Oke, jadi ciptaan itu adalah media, Bapak. Media, apa salahnya sih media? Kok Anda sewot dengan itu? Maria sebagai media saja. Maria sebagai ciptaan. Manusia biasa. Maria karena sebagai dia mau ciptaan. Jadi manusia harus bagaimana? Kalau Bapak Maria sebagai ciptaan kalau Bapak mau jadi ayam, Bapak harus lahir dari ayam. Gitu aja logikanya. Saudara, bagaimana seorang pencipta, seorang ciptaan melahirkan pencipta? Itu bukan meja kemudian jadi meja, bukan ayam jadi ayam, bukan. Yang saya minta buat saya gila mendadak. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Iya, sama saya boleh. Saya boleh masuk. Ente dianggap anak TK tadi sama si mulut besar tadi itu. Ternyata nggak sanggup ya teman-teman. Pendeta siapa namanya tadi? Pendeta siapa? Victor. Tidak mampu membuat kita menjadi gila sama seperti dirinya gila. Oke, lanjut. Huta Julu. Oke. Silakan ya Duhu. Oke. Saya kau masih ingat nggak pertanyaan tadi? Pertanyaannya Bang Zuma tadi masih ingat kah? Bukan begitu. Ya dulu dengarkan topiknya. Tadi pendeta ini Ya dulu tadi pendeta ini yang gagal membuat gila kita semua mengatakan bahwa ciptaan yang namanya Bunda Maria melahirkan pencipta yaitu Yesus. Nah, itu lu tanggapi silakan. Ya dulu. Oke. Saya menanggapi dulu tentang yang membuat kalian gila. Gitu kan? Nah, siapakah orang gila? Orang gila adalah orang yang berbicara tidak memakai dasar. Itu orang gila karena dia sembarangan ngomong. Oke? Nah, itu disebut orang gila karena tidak ada dasar pijakannya untuk berbicara. Tadi orang gila dong lu langsung. Kan dia ada dalil. Mana dia dalilnya? Dalil. Mana dalilnya? Ciptaan dilahirkan pencipta. Mana dalilnya? Oke. Ketika dimunculkan saya akan kasih dalil. Oke. Ketika dimunculkan pertanyaan siapa yang lahir, manusia atau Tuhan kah? Di dalam Kolose 29, di mana di dalam kejasmania seluruh kepenuhannya berdiam kealahan. Jadi di dalam diri jasmani berdiam secara sepenuhnya kealahan. Nah, pertanyaannya siapa yang lahir itu? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa itu dasarnya. Kalau iya, Kolose 2 nomor 9 maksudnya, ya. Di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan segala keilahian atau keteosan. Berarti kulup yang dipotong pada hari ke-8 itu juga ilahi. Yang disebut ilahi adalah sesuatu hal yang gaib.
Sedangkan jasmani adalah sesuatu hal yang bisa disentuh, bisa dilihat. Kolose 2:9 itu bukan goib. Kacau ini. Kolose 2:9 yang dimaksud di situ biologisnya. Biologisnya Yesus kepenuhan seluruh keilahian. Berarti kulubnya termasuk ilahi. Oke, ilahi itu bisa diidentifikasi secara jasmani jasmani Itu dalilnya apa? Kolose 2:9 itu apa dalilnya? Coba Anda baca ulang. Di dalam Kolose di situ ada dua kalimat jasmani dan ilahi, di mana di dalam jasmani berdiam seluruh kealahan, keilahian. Pertanyaan saya. Salah. Jangan kamu pretelin dalil kitabmu sendiri ya. Sudahlah, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, kau pretelin lagi. Kolose 2 itu, ya, itu tidak berbicara mengenai ada ilahi berdiam di dalam daging, tidak. Tapi dagingnya Yesus itu adalah seluruhnya kepenuhan keilahian. Oke, kita lihat ya. Dengar. Kita lihat. Ilahi berdiam secara rohani atau berdiam secara jasmani? Kita baca ulang. Oke. Sebab dalam dia lah berdiam secara jasmani. Secara rohani atau secara jasmani? Kepenuhan Allah. Iya kan? Bang Kaisar, ya. Pahami kalimatnya. Kalimat pertama di dalam berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Jasmani ada dua di sini, jasmani dan ilahi. Ada dua kalimat. Berdiam secara sama dengan jasmani enggak? Berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Saya tanya, ilahi sama jasmani sama enggak? Sama enggak? Beda. Ilahi sama jasmani sama? Beda. Kenapa kamu mengatakan di dalam jasmani itu adalah ilahi? Itu ilahi. Kenapa kamu mengatakan dalilnya yang mengatakan itu? Saya baca. Sebab dalam Yesus lah, sebab di dalam Kristus lah berdiam secara apa? Berdiam secara apa? Berdiam secara jasmani ini tubuh, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian itu berdiam secara jasmani. Iya, sepenuhnya kealahan, betul? Di sini ada dua kalimat, seluruh jasmani dan keilahian. Jadi jasmani ini adalah ilahi, betul? Loh, bagaimana kamu mengatakan ilahi bisa dilihat enggak? Itu secara jasmani, Cak Ayu. Ketika kamu mengatakan bahwa jasmani itu ilahi, pertanyaan saya kepada Anda, apakah ilahi itu bisa dilihat enggak? Ya Allah ya Karim, berdiam secara jasmani. Berdiam jasmani itu bisa dilihat enggak? Bisa. Ilahi bisa dilihat enggak? Ilahi tergantung. Kalau kau mengilahikan goib, betul? Tergantung. Enggak, belum tentu goib ilahi. Tergantungnya mana? Dasarnya